Ya, pemirsa masih bersama saya Eros Winanda dengan 4 narasumber saya pada pagi hari ini membahas tentang kolaborasi kuat antara PNB dengan dunia usaha serta industri. Kalau tadi saya sudah cukup banyak bertanya dengan 3 narasumber yang lainnya, tentunya saya harus bertanya kepada Bapak Abdi terkait dengan kira-kira apa yang sudah direncanakan berkaitan dengan kebijakannya dan kebijakan dari kementerian ini, Pak. Mungkin sudah ada program-program yang disiapkan, mungkin sudah ada terobosan-terobosan yang akan dikerjakan, yang akan diimplementasikan. Monggo silakan bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Eros. Ya. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Dewa. Jadi tentu semangat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semangat yang luar biasa dari Pak Dirjen tadi dan juga Pak Direktur yang sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Kami sebagai lembaga pendidikan vokasi Politeknik Negeri Bali menganggap challenge ini harus direspon dengan baik dan cepat. Tantangan ini kalau tidak kita respon dengan baik, maka Politeknik Negeri Bali tidak akan punya momentum untuk bisa di depan. Siapa cepat dia dapat. Konsep saya seperti itu. Maka respon dari Pak Dirjen tadi sudah harus kita respon lebih awal. Mulai penyiapan hal-hal tertentu yang bisa mensukseskan program besarnya Pak Menteri Merdeka Belajar yang sudah sering kali dituangkan oleh Pak Dirjen secara teknis pernikahan massal itu. Sehingga link dan supermed ini harus kita wujudkan dengan program-program real dan faktual. Bermodal kemitraan Politeknik Negeri Bali dengan 416 kemitraan yang kita tangani pada tanggal 17 Januari 20, kita anggap ini adalah aset yang luar biasa. 416 Pak ya? 416 industri. Jadi ini kita kolaborasikan di bawah kita punya Kepala Pusat kerjasama dan pemberdayaan aset serta hubungan internasional. Ini kita kemas dengan baik untuk menggandeng, berkolaborasi dengan industri. Karena kami Politeknik Negeri Bali mengusung dua strategi besar untuk memenangkan persaingan. Pertama adalah bermutu, kemudian yang kedua adalah kolaborasi kuat. Jika mutu kita, luaran pendidikan kita bermutu dan diakui industri, dan kita memiliki network yang kuat, maka pada saat itu Politeknik Negeri Bali akan mengambil porsi yang besar di dalam persaingan ini. Ya, tapi kalau nggak salah sudah ada puluhan SMK ya yang tertarik untuk bergabung dengan SMK di 2 fast track itu. Kalau dengan SMK sudah banyak sekali. Tadi inisiasinya yang kita datangkan ke sini karena keterbatasan ruangan, tempat, baru 2 SMK yang sudah nikah massal, nanti yang akan kita rencanakan penerimaan mahasiswa barunya, dan dengan Pak Rai sudah kita komunikasikan, kita siap berapapun kita alokasikan untuk membina SMK ini dalam program SMK Pusat Keunggulan atau SMK D2 Fast Track Politeknik Negeri Bali. Saya mewakili Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali dan semua ketua jurusan yang hadir di sini berserta wakil direktur berkomitmen untuk menyongsong Fajar ini, menyongsong harapan supaya benar-benar program kementerian ini yang luar biasa, nuansanya kita sambut dengan model-model yang benar-benar faktual. Saat ini sudah bekerja sama dengan SMK ini, bisa semua SMK bekerja sama dengan PNB atau bagaimana saat ini? Saya kebetulan suka melihat data. Mahasiswa Politeknik Negeri Bali itu berasal dari SMK mana saja. Ya. Penikmat layanan pendidikan kita harus kita lihat dengan baik. Nah, ternyata adalah SMK. Maka SMK ini harus kita garap. Bahasanya baik. Saya itu garap. Ya. Karena Pak Dirjen kan bilang saya
direktur yang sudah gila. Gila dalam tanda petik ya. Gila Kreatif gitu ya. Ya, gitu, inovatif lah. Inovatif. Nah, ini harus kita respon dengan bahasa yang lebih gila lagi. Jadi saya garap nih SMK ini supaya benar-benar SMK ini yang saya terbayang pada orang tua siswa SMK yang berharap anaknya nanti akan menjadi insan-insan yang bekerja nanti di Sunregis, bekerja nanti di Konrad, bekerja nanti di Kempinski dan semua industri yang kita yakini. Maka pada saat kita berkomitmen bersama-sama, berkolaborasi kuat, maka masyarakat akan terpuaskan ini. Oke, baik. Untuk kriteria sendiri Pak, kriteria industri seperti apa saja yang sekiranya bisa atau akan Bapak ajak kerjasama? Ada tidak mungkin kriterianya? Ya, jadi karena saya meyakini Politeknik Negeri Bali itu tidak second class, jadi untuk sementara memang industri yang kita ajak memang yang first class juga. Baik. Mengapa kita memilih Sunregis? Karena Sunregis itu brandingnya sudah mendunia. Kalau kita bergandengan tangan dengan Dudi yang sudah brandingnya dunia, maka pada saat itu kita akan ikut terangkat. Mengapa kita kerjasama dengan Kempinski? Karena Kempinski sudah brandingnya dunia. Bukan berarti nanti hotel-hotel yang di bawah itu kita tidak kerjasama. Tetap kita memiliki komitmen itu. Tetap juga. Karena setiap segmen dari mahasiswa itu punya klaster-klaster tersendiri. Setuju. Baik. Oke, Berarti jadi nanti aplikasinya akan ada dari industri yang ikut mengajar di Politeknik Negeri Bali gitu atau bagaimana Pak? ya pasti itu. Masak bersama tadi Masak itu ya? bersama. Masak bersama ya. Saya harus mengikuti 100% pakemnya Pak Dirjen. Kalau sudah tadi memasak bersama, maka Politeknik Negeri Bali pada saat rekrutmen mahasiswa kelas kerjasama ini sudah mengajak industri itu untuk ikut serta dalam seleksi, memilih yang mana yang harus diterima di Politeknik Negeri Bali dengan kriteria yang ada di industri itu. Kita buka kelas kerjasama dengan Kempinski, dengan Sunregis, dengan IKP, semua kita libatkan. Jadi sehingga nanti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dewo, jika membangun rumah, maka rumah itu gambarnya sudah kita diskusikan bersama. Ini letak kamar mandinya, ini ruangan tamu, ini tamannya. Dan kita setelah jadi kita maintain bersama-sama supaya taman ini asri. Kita rawat bersama-sama sehingga nyaman untuk kita lakukan. Ini kunci dari partnership. Partnership tidak boleh berhenti 1 tahun, 2 tahun, tetapi long term. Bagaimana upaya Politeknik Negeri Bali untuk memaintain partnership ini adalah dengan terus menguatkan, evaluasi bersama-sama apa yang ada kekurangan di industri, apa yang ada kekurangan di Politeknik, kelebihan kita seperti apa, sehingga istilahnya adalah suka sama suka yang abadi. Baik, tetapi program ini memang sangat menarik karena saya yakin banyak orang tua yang ingin anaknya langsung bisa bekerja begitu ya. Bekerja tapi sesuai passion ya. Sesuai passion itu tadi. Itu penting itu. Ya, betul sekali. Ya, dan tentunya sesudah ini kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa saja program-programnya dan apa saja yang akan diterapkan dan bagaimana implementasi dari program Merdeka Belajar ini. Jangan kemana-mana dan tetap di iNews Bali.